Malam hari ini kita mendapatkan kebenaran Alkitab atau kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mulai pelajaran kita ini, saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Siapa yang pimpin kita dalam doa? Saya, Pak. Oke, silakan Ibu Eri. Ya, baik. Sebelum kita mulai mendalami akan firman Allah, mari kita semua yang ada di room ini kita satu di dalam doa, biar Tuhan yang memimpin kita dan menyertai kita, sehingga kita boleh mengerti akan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, di dalam nama-Mu yang kudus, di dalam nama-Mu yang mulia Tuhan, kami mengucap syukur pada malam hari ini ya Tuhan, kami boleh berkumpul Tuhan di dalam satu media, di dalam meeting Tuhan, biarlah Engkau yang memimpin kami Tuhan, dan menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Tuhan. Kami boleh mengerti, kami boleh mengimani ya Bapa akan kasih sayang-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Bahwa Engkau adalah yang awal dan yang akhir Tuhan, dan tidak ada lagi Allah yang lain dalam hidup kami selain Engkau. Karena Engkaulah yang mulia dalam hidup kami. Karena Engkaulah Raja di dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan di dalam hidup kami. Itulah namamu Tuhan dalam hidup kami. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa tanpa Engkau dan kami di luar Engkau tidak akan ada artinya apa-apa Tuhan. Tetapi Tuhan, jikalau kami melekat di dalam Engkau, melekat di dalam firman-Mu, biarlah Tuhan kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang tahu dan mengenal Allah kami. Bahwa Engkaulah pencipta alam semesta dunia ini Tuhan. Kelak Engkau datang ya Bapa untuk yang kedua kali, untuk menjemput iman percaya kami ya Bapa, yang setia dan yang takut akan Engkau. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap Tuhan untuk mendengar akan firman-Mu yang hidup. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu Tuhan, yang sudah Engkau persiapkan bagi kami. Sehingga Tuhan, Engkau ya Bapa yang menaruh perkataan-Mu ya Bapa di dalam mulut, bibir, dan hati mereka. Sehingga Tuhan, perkataan-Mu adalah perkataan yang hidup dan menjadi berbuah dalam hidup kami. Sehingga Tuhan, kami boleh menjadi saluran berkat kepada siapapun ya Bapa. Kami percaya hanya pertolongan Tuhan yang kami rindu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Oke, selamat malam semuanya. Amin. Shalom malam, Pak. Shalom. Kita akan belajar malam hari ini tentang siapa Yesus Kristus ya. Topik kita yaitu Yesus adalah Alfa dan Yesus adalah Alfa dan Omega. Hal ini sudah sering kita dengarkan tentunya. Mengapa Yesus disebutkan Alfa dan Omega? Kita akan belajar bersama-sama kebenaran ini sehingga kita mengerti akan kebesaran daripada Allah kita yang hadir melalui Sang Firman yang menjadi manusia. Kita lihat ya. Ada satu pengakuan di dalam Wahyu pasal 1 ayat 8 dikatakan, Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Hal ini bisa dibandingkan dengan Wahyu pasal 1 ayat 17. Dikatakan di Wahyu pasal 1 ayat 17 itu, dikatakan, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ini pernyataan Yesus tentang siapa dirinya. Hal ini juga bisa kita bandingkan dengan pasal 2 ayat 8 ya. Dikatakan juga begini, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna,
inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Siapa yang telah mati? Yesus. Siapa yang hidup kembali? Yesus. Bahkan dia sudah mulia naik ke surga ya. Tetapi yang mau kita bahas di sini adalah yang awal dan yang akhir. Ini juga bisa kita lihat di dalam Wahyu 22 ayat 13. Dikatakan, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Jadi di dalam kitab Wahyu berbicara tentang Alfa dan Omega, ada 4 ayat yang saya temukan, yaitu Wahyu pasal 1 ayat 8, Wahyu pasal 1 ayat 17, Wahyu pasal 2 ayat 8, dan Wahyu pasal 22 ayat 13. Ya. Dan ini nanti bisa dikaitkan dengan Yesaya 44 ayat 6 dengan 48 ayat 12, bahkan juga bisa dikaitkan dengan Keluaran pasal 3 14. Di dalam Yesaya 44 ayat 6 dikatakan, beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Ada yang perlu diperhatikan di sini ya. Ini, aku adalah yang terdahulu dan terkemudian ya. Baru di sini dikatakan aku adalah Alfa dan Omega. Yang ada dan yang sudah ada. Ini ya. Ini tolong kita perhatikan ini. Oke. Pertanyaannya, melihat data tersebut, apakah kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Yesus adalah Allah atau Yahweh itu sendiri? Ini yang mau kita pelajari malam hari ini. Karena kalau kita mengatakan bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, apakah itu tepat? Kita akan melihat nanti di dalam penjelasan. Apa maknanya di dalam Yesaya ini, aku adalah Alfa dan Omega, apa di dalam Wahyu tentang Yesus adalah Alfa dan Omega, dikaitkan dengan Yesaya 46 ayat 6 dan Yesaya 48 ayat 12, bahwa dikatakan di situ adalah bahwa Tuhan Yahweh adalah yang terdahulu dan yang terkemudian. Mari yang pertama kita lihat dulu Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 2. Karena Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 8 itu tidak bisa dipisahkan atau dilepaskan dari Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 2. Mari kita lihat ya. Dikatakan di dalam pasal 1 ayat 1 sampai 2, kita lihat ini ya. Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 2 dikatakan begini. Inilah wahyu Yesus Kristus. Perhatikan ya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah atau Bapa kepada Yesus. Perhatikan ya. Jadi wahyu Yesus Kristus dikaruniakan Allah oleh Bapa itu kepada Yesus. Oke? Supaya tujuannya apa? Supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Oke? Jadi di sini ada hamba-hambanya. Hamba-hamba siapa ini? Hamba Yesus ya. Jadi dari Bapa di surga, dari Yahweh itu diberikan kepada Yesus ya. Kemudian oleh Yesus diberikan kepada hamba-hambanya. Oleh siapa? Malaikatnya yang diutusnya. Ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Jadi dari Yohanes ini disampaikan kepada semua hamba-hambanya. Dan Yohanes ini juga menerima ini dari malaikat. Oke. Ini yang perlu diperhatikan. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Kita lihat ya. Jadi dari ayat ini maka kita bisa melihat bahwa Allah mengaruniakan wahyu itu kepada Yesus. Supaya apa? Ini ya. Supaya Yesus menunjukkan wahyu itu kepada hamba-hambanya. Kepada orang percaya. Caranya bagaimana? Dengan Yesus mengutus malaikat-malaikatnya
untuk menyatakannya kepada Yohanes. Kemudian Yohanes menerima ajaran dari Yesus dan bersaksi tentang firman Allah, tentang apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Yesus. Jadi kalau kita baca ini dengan teliti, kita dapat mengerti tentang siapa Alfa dan Omega Yesus. Mengapa disebut Yesus itu adalah Alfa dan Omega? Kita lihat ya. Jadi, jika kita mengatakan Yesus adalah Bapa itu sendiri atau Yahweh itu sendiri, maka hal ini akan memunculkan pertanyaan dan pernyataan Allah menerima wahyu dari Allah. Ya. Jadi akan muncul pertanyaan, Allah menerima wahyu dari Allah. Nah, di situ. Atau Allah itu ada dua. Kalau dikaitkan tentang aku Alfa dan Omega kepada Yesus, kemudian kita ambil satu kesimpulan, berarti Yesus itulah Bapa itu. Yesus itulah Yahweh itu sendiri. Ini terlalu cepat kita mengambil keputusan, nanti akan saya jelaskan. Apa maknanya Yesus Alfa dan Omega di sini? Hal ini tentu tidak benar ya. Jika demikian, maka apa arti pernyataan-pernyataan Yesus tersebut yang menyatakan dia adalah Alfa dan Omega? Nah, ini kita nanti akan kita lihat ya. Apa maknanya ketika Yesus mengatakan aku adalah Alfa dan Omega? Apakah Yesus hendak mengatakan akulah Bapa itu sendiri? Akulah Yahweh itu sendiri? Apakah begitu? Maksudnya kita akan lihat ya nanti Wahyu 1 ayat 1 sampai 8 dikatakan aku adalah Alfa dan Omega firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang yang maha kuasa. Oke, ini dikatakan. Mari kita lihat. Yang pertama harus diperhatikan adalah bahwa kitab Wahyu ini ditulis oleh Yohanes. Itu yang harus diketahui ya. Dan ia juga yang menuliskan kitab Injil Yohanes. Pondasi dari seluruh ajaran Yohanes tentang Yesus adalah ini pondasinya. Ya, ini dia. Pondasinya adalah Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18, khususnya saya khususkan ini ya. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 dan ayat 14. Ini harus dipahami dulu supaya kita nanti tepat menjelaskan bahwa Yesus Alfa dan Omega. Sehingga kita tidak mengambil kesimpulan yang terlalu cepat sehingga nanti menimbulkan pertanyaan-pertanyaan sehingga arahnya kepada polemik. Mengapa Yesus dikatakan dia Alfa dan Omega? Ini harus kita jelaskan ya. Perhatikan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 2 dikatakan, ini saya coba dengan terjemahkan sendiri ya. Saya coba mengeksegesi, sudah ada sebuah videonya dari eksegesi Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 2. Dikatakan bahwa firman sudah ada dan terus menerus ada sejak dari permulaan. Dikatakan Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Firman sudah ada dan terus ada nyata di dalam Allah. Firman itu nyata ada berada tinggal dan sedang ada terus menerus di dalam Allah. Atau firman ada terus menerus ada nyata di dalam permulaan dan permulaan itu adalah Allah. Artinya begini, firman itu ada dan terus ada tinggal di dalam Allah sejak permulaan. Dan permulaan itu sendiri adalah Allah. Jadi firman sudah ada dan terus ada di dalam diri Allah sejak Allah ada. Atau Allah selalu ada bersama firman-Nya di dalam dirinya. Allah tidak pernah ada tanpa firman-Nya di dalam dirinya. Ini dulu. Jadi kita harus mengerti dulu tentang Allah yang Esa itu bahwa dia memiliki firman. Dan firman-Nya itu kekal ada di dalam dirinya. Jadi itu dasar dari seluruh teologi Yohanes. Maka dikatakan ya Yohanes pasal 1 dalam terjemahan LAI dikatakan begini. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dikatakan ayat 14, firman itu, firman yang ada di dalam diri Allah, yang kekal di dalam diri Allah, yang olehnya Allah menciptakan alam semesta, dia 3 kan, dia 3 dikatakan itu, Yohanes pasal 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh firman, tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi ketika dikatakan di dalam kitab Wahyu,
Yesus adalah Alfa dan Omega, maka dasar daripada pernyataan Yesus Alfa dan Omega hendak menegaskan bahwa Yesus adalah firman Allah yang kekal di dalam diri Allah. Itu yang mau ditegaskan di situ. Jadi jangan kita terlalu cepat mengambil satu kesimpulan. Karena kan ada orang mengatakan berarti Yesus itu Bapa itu sendiri. Kan dia Alfa dan Omega. Atau Yesus itulah Yahweh itu sendiri. Ini kesimpulan nanti, apalagi kalau kita mau menjelaskan dengan saudara seberang, itu susah. Sulit mereka pahami. Tetapi ketika dikatakan Yesus adalah Alfa dan Omega, ini hendak menegaskan bahwa dia adalah firman Allah yang kekal di dalam diri Allah. Jadi jangan langsung kita ambil kesimpulan bahwa Yesus Bapa itu sendiri, atau Yesus Yahweh itu sendiri. Ini kesimpulan yang terlalu cepat. Tetapi pernyataan dia adalah Alfa dan Omega, karena memang firman Allah Alfa dan Omega di dalam diri Allah. Oke? Nanti bisa dilihat eksegesi Yohanes 1 ayat 1 sampai 2 di RBN Channel, ada sebuah videonya ini, bisa nanti teman-teman nonton. Kalau sempat nanti bisa kita tunjukkan sedikit. Sebenarnya sudah beberapa kali saya sampaikan juga ini di live ya. Jadi makna pengakuan Yesus dalam Wahyu 1 ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Apa maknanya di sini? Yang pertama di sini, Yesus mengakui dirinya Alfa dan Omega. Artinya apa? Yesus menyatakan hakikat dirinya sebagai firman ya, yang ada dan terus-menerus ada sejak permulaan, yaitu di dalam diri Allah sumber segala sesuatu. Ya, ini harus diketahui. Maka dikatakan dalam Kejadian pasal 1, saya bacakan ya, Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1 kan dikatakan begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudera raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan laut, air. Jadi di sini ada Roh Allah. Tetapi di ayat 3, berfirmanlah Allah. Artinya Allah berfirman menyatakan bahwa Allah memiliki firman. Jadi firman itu yang dikatakan tadi di dalam Yohanes pasal 1 itu, bahwa firman itu kekal sudah ada di dalam diri Allah, kekal bersama dengan Allah. Maka karena itu disebutlah bahwa firman adalah Alfa dan Omega. Dan karena Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia, maka Yesus adalah Alfa dan Omega. Jadi Yesus memiliki hakikat firman yang kekal, ia hidup selamanya, bahkan di dalam firmanlah hidup dan terang manusia. Kita lihat ya, Yohanes pasal 1. Jadi Yesus itu siapa? Firman Allah. Yohanes pasal 1 ayat 3 dan 4. Yohanes pasal 1, kita lihat ya, saya bacakan. Dikatakan begini, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 4, di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi jelas bahwa Yesus itu memiliki hakikat firman. Dia adalah firman. Firman Allah yang kekal, firman Allah yang adalah Alfa dan Omega. Ia hidup selamanya. Bahkan di dalam firman, di dalam Yesuslah ada hidup, di dalam Yesuslah ada terang manusia. Maka di luar Yesus orang hidup dalam kegelapan. Tetapi di dalam Yesus orang memiliki terang ilahi. Jadi Yesus Alfa dan Omega ini ditegaskan dalam kalimat berikut. Maka dikatakan, aku adalah firman Allah. Ini ya, aku adalah firman Allah. Aku adalah aku ada dan yang sudah ada. Jadi dua kalimat pengakuan ini menegaskan pengakuan aku adalah Alfa dan Omega. Ya, di dalam kalimat pertama. Jadi ketika Yesus mengatakan aku adalah Alfa dan Omega, ini menegaskan bahwa Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia, bahwa firman itu ada dan sudah ada dan
dia masih datang kali yang kedua. Itu yang harus kita pahami dulu dalam konteks pengakuan Yesus mengakui dirinya sebagai Alfa dan Omega. Jadi Yesus Alfa dan Omega karena dia adalah firman Allah. Makna yang berikut kita melihat di sini Yesus mengakui dirinya yang akan datang. Mengapa Yesus mengatakan aku adalah yang dan yang akan datang di sini? Artinya Yesus akan datang untuk menggenapi janjinya dalam Yohanes 14. Kita lihat Yohanes 14 apa janji Yesus. Yohanes 14 ayat 3 dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saya bacakan ayat 18. Ayat 18 dikatakan begini, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ayat 28 dikatakan lagi oleh Yesus, dikatakan ayat 28, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Ini kita melihat lagi di Kisah Rasul pasal 1 ya. Kisah Rasul pasal 1 ayat 11. Kita lihat dikatakan, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi di dalam pernyataan Yesus aku Alfa dan Omega, Yesus juga mengatakan dan yang akan datang. Jadi di dalam Alkitab kedatangan Yesus itu disebutkan ada 2 kali. Kedatangan yang pertama, Yesus datang sebagai juru selamat, sebagai penebus, sebagai jalan keselamatan, sebagai pengantara, sebagai gembala yang baik, sebagai pintu keselamatan, sebagai terang dunia. Itu kedatangan yang pertama. Tetapi kedatangan Yesus yang kedua, dia datang menjadi hakim yang adil, dia datang menjadi raja segala raja, dan dia nanti akan memerintah di dalam kerajaan surga bersama dengan para kita orang-orang kudus, para hamba-hambanya. Jadi jelas bahwa Yesus akan datang membawa orang percaya masuk ke dalam kerajaan surga. Kita sudah pernah membahas tentang Yesus turun ke dalam kerajaan maut dan Yesus membawa orang-orang kudus di PL, dan kita juga sudah membahas Yesus terangkat ke surga ya. Jadi Yesus akan datang sebagai hakim yang adil untuk menyatakan hukuman kepada yang tidak percaya. Tetapi dia juga akan menyatakan kerajaan surga keselamatan kepada kita yang percaya. Ya, jadi di dalam Wahyu pasal 1 ayat 8 ini, Yesus menegaskan dia adalah Alfa dan Omega, yang menyatakan bahwa dia adalah firman Allah itu sendiri. Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Oke? Sejauh ini, oke, saya lanjut ya. Kemudian, di dalam Wahyu pasal 1 ayat 8 ini juga, Yesus mengakui dirinya yang maha kuasa. Mengapa Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah yang maha kuasa? Yang pertama artinya, Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman-Nya. Karena Yesus adalah firman-Nya Allah, yang kekal di dalam diri Allah, dan Allah menyatakan kemahakuasaannya melalui firman-Nya, maka tepat bahwa firman Allah maha kuasa dan Yesus adalah firman-Nya. Saya sudah baca tadi Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 2. Sekarang saya coba baca Ibrani. Ya, Ibrani pasal 1 ayat 2. Dikatakan begini, Ibrani pasal 1 ya. Apa yang dikatakan? Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Kalimat berikut diperhatikan di dalam Ibrani pasal 1 ayat 2b. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Perhatikan. Jadi Allah menjadikan alam semesta oleh firman. Dan Yesus adalah firman-Nya sendiri yang menjadi manusia. Maka kemahakuasaan Yesus adalah kemahakuasaannya sebagai
firman Allah yang olehnya Allah menciptakan segala sesuatu. Di ayat 3 dikatakan, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan pencucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha. Oke ya. Baru mengapa Yesus dikatakan menyatakan bahwa yang maha kuasa? Karena Yesus adalah firman Allah itu sendiri. Ini saya baca lagi, saya ulangi. Supaya semakin tegas dan semakin mantap kita mengenal tentang siapa Yesus ini ya. Yohanes pasal 1:14. Firman itu yang olehnya Allah menciptakan, oleh firman Allah yang maha kuasa, dialah menjadi manusia. Jadi Allah memberikan terang, Allah memberikan hidup juga oleh firman. Jadi kemahakuasaan Allah nyata di dalam kehadiran Yesus. Di dalam karya Yesus. Bahkan dikatakan Yesus melakukan segala sesuatu atas kuasa dan kehendak Allah, yaitu Bapa yang mengutusnya. Bisa nanti kita baca ini di dalam Matius pasal 9 ayat 8, Matius 12 ayat 28, Matius 28 ayat 18 dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi kemahakuasaan Yesus adalah karena dia firman Allah, yang oleh firmanlah Allah menciptakan, Allah memberikan hidup, Allah menerangi, Allah menyatakan seluruh kehendaknya. Dan ini dibaca dalam Yohanes 10 ayat 18, Yohanes 17 ayat 2, Ibrani 1 ayat 3 tadi sudah saya sebutkan, Yudas ayat 25, Wahyu 5:12 dan Wahyu 12 ayat 20. Oke ya. Jadi itu pengertiannya Yesus adalah Alfa dan Omega. Jadi kalaupun kita katakan Yesus itu yang maha kuasa, jangan langsung ditarik satu kesimpulan bahwa maksudnya Yesus adalah Bapa itu sendiri atau Yesus adalah Yahweh itu sendiri, bukan. Tetapi ini menunjukkan, menegaskan bahwa Yesuslah sang firman Allah yang kekal di dalam diri Allah, yang olehnya Allah menciptakan, yang olehnya Allah memberikan segala sesuatu untuk dunia ini. Di dalam dialah, oleh dialah Allah menciptakan, maka dia adalah Alfa dan Omega. Jadi ini menegaskan tentang kebenaran iman Kristen. Ya, jadi Yesus adalah Alfa dan Omega, maka saya katakan begini, artinya tidak boleh kita langsung menyimpulkan bahwa Yesus sendirilah Yahweh atau Allah Bapa itu. Memang firman Allah di dalam diri Allah, karena itu firman Allah adalah Allah. Tetapi kalau kita mengatakan Allah Bapa atau Bapa Yahweh itu yang menjadi manusia, ini pernyataan yang terlalu memotong atau menyempitkan, atau kita tidak menyampaikan utuh. Sedangkan Yesus mengatakan, kan kalau kita katakan contoh Yesus itu Bapa sendiri, bagaimana Yesus berdoa kepada Bapa kalau dia adalah Bapa? Maka ada para polemikus kan membuat gambar, ada itu gambar Yesus ya, yang bersujud tapi dia bersujud kepada dirinya, dibuat bengkok gini ya. Jadi Yesus Alfa dan Omega, lebih tepat kita artikan bahwa pernyataan ini menunjukkan bahwa Yesus memiliki hakikat firman Allah. Dia adalah firman Allah yang ada dan terus ada dalam diri Allah sejak permulaan. Pernyataan ini juga menyatakan bahwa hakikat Yesus sebagai firman yang kekal dan berkuasa di dalam diri Allah. Bukan dalam arti bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri, atau Bapa itu sendiri, atau Yahweh itu sendiri. Ini yang mau saya tegaskan tentang makna Yesus adalah Alfa dan Omega. Oke, saya pikir sudah bisa kita diskusikan topik ini karena materinya cukup singkat tetapi penjelasannya menurut saya sudah. Oke, ada yang mau menyampaikan sesuatu, teman-teman bertanya? Oke, silahkan teman-teman. Ya, siapa yang mau tanya? Oke, penjelasan saya gimana kira-kira menurut teman-teman? Apakah ada yang perlu dikritisi? Jelas, cuma
jelas sih Pak, kalau saya sih bisa terima gitu. Nah, Iya. penjelasan dari Pak Erben jelas banget bahwa Yesus itu sebenarnya adalah memang firman Allah sendiri, dan firman itulah yang menciptakan dunia ini kan dari sejak Iya. semula. Tuh, jadi Allah menciptakan dunia ini dengan firman-Nya gitu. Jadi ya pengertiannya bahwa Yesus itu adalah firman Allah yang ada di dalam diri Allah. Ya kan Iya, Pak, artinya seperti itu betul. kan? Bukan Karena dia kan adalah Allah sendiri gitu. iya, jangan langsung kita katakan gini ya. Memang firman Allah adalah Allah. Kenapa? Karena sesuatu yang ada di dalam diri Allah tentu Allah ya. Tetapi kan Iya. kalau dalam konteks untuk menjelaskan kepada para polemikus, kalau kita katakan Yesus sendiri adalah Allah itu, maka mereka katakan Allah berdoa kepada Allah, Allahnya mati dan macam-macam Iya. kan. Iya. Nah, itu yang mau kita hindari. Tetapi kalau dalam konteks kita Kristen, ibaratnya Yesus itu Allah, kita sudah mengerti maksudnya bahwa dia adalah firman Allah yang kekal dalam diri Allah menjadi manusia. Oke, saya setuju hal itu. Iya, jadi pengertiannya seperti yang saya jabarin tadi itu benar ya Pak. Iya, Jadi, betul. Yesus adalah firman Allah dan firman itu ada di dalam diri Allah. Dan Allah menciptakan dunia ini ya dengan firman-Nya. Dia berfirman gitu. Jadi pengertiannya Yesus itu adalah firman Allah yang firman-Nya itu turun ke dunia menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Seperti itu kan Pak pengertiannya ya? Iya, betul. Iya. Betul. Oke, jelas sih Pak. Kalau saya udah Ayo. jelas sih. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau memberikan pendapat, silakan. Pak Erben, padahal dari Kejadian 1 aja sudah jelas ya Pak, kan Iya. Allah pada mulanya adalah Allah, ya kan? Itu Iya. ada roh dan kemudian ada firman. Kalau kita sih sebagai orang Kristen dari Kejadian 1 aja kita udah tahu bahwa Allah, roh dan firman. Jadi beda, bukan Yesus itu ya bukan Bapa, bukan Allah kan gitu ya Pak. Cuman Allah itu kan gelar ya Pak ya. Tuhan juga gelar ya Pak ya. Iya, Tuhan gelar karena memang Allah itu siapa yang bisa sih menamai dia kan? Iya, betul. Iya. Oke, coba karena ini ya. Coba saya sampaikan sedikit ini. Ini harus dipahami juga ini. Jadi Tritunggal itu sebenarnya sudah ada sebelum dunia ada ya. Yang tadi disebutkan Ibu Lea, Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, roh Allah melayang-layang, berfirmanlah Allah. Jadi di sini roh Allah dan firman Allah ada dan wajib ada dalam diri Allah. Dan sehakikat dengan Allah. Oke, jadi begini ya, supaya sedikit Jadi karena firman Allah ada di dalam diri Allah, roh Allah di dalam diri Allah, firman Allah ada di dalam diri Allah, maka sesuatu yang ada di diri Allah itu adalah Allah itu juga kan? Iya kan? Betul nggak? Iya Pak. Iya Pak, betul Pak. Betul. Jadi ini makanya kronologinya pernyataan Alkitab itu jangan kita kompas. Contoh ketika firman itu adalah Allah, firman itu menjadi manusia. Jadi langsung kita buat, berarti Yesus Allah menjadi manusia. Di situ ada kita lompati kata firman menjadi manusia. Jadi lebih bagus Allah kekal, dia memiliki firman, firmannya menjadi manusia, namanya Yesus. Jadi runutan yang kronologi kalimat yang sudah dibuat oleh Alkitab, itu saja yang kita jelaskan. Jadi jangan langsung kita potong. Sedangkan penulisan Alkitab itu kan sudah jelaskan, firman di dalam diri Allah, firman menjadi manusia. Karena firman di dalam diri Allah, maka firman adalah Allah. Langsung kita buat kesimpulan, berarti Allah sendiri jadi manusia. Di sini kan ada gap yang ada celah yang ada rantainya yang kita putus, itu masalahnya. Oke, teman-teman mengerti maksud saya ya? Iya Pak. Iya, jadi firman Allah wajib ada dalam diri Allah. Roh Allah itu wajib. Makanya Allah tanpa roh itu batu. Ya. Iya. Allah tanpa firman bodoh. Allah tanpa roh itu mati. Betul. Nah, jadi kalau ada Allah nggak punya roh dia, itu berhala itu ya. Kalau ada Allah tanpa firman itu bodoh. Betul Pak.
Setuju. Kayak ini ya, Pak Erben, kayak manusia aja kalau nggak ada roh ya dia bukan manusia, nggak Patung. hidup. Ah, Nah, kalau itu. dia nggak ada akal budi ya nggak mungkin juga. Ah, Iya. jadi roh Allah itu kan prinsip hidup Allah itu kan. Iya, betul Pak. Dan itu kekal, maha Betul. kuasa. Oke. Makanya saya buat gambarnya gini, firman Allah, roh Allah itu ada di dalam diri Allah. Kayak gini saya buat. Iya, betul Pak. Jadi Allah itu Bapa itu sendiri, Allah itu ya Yahweh itu sendiri itu ya. Ya. Oke. Instruksi Bang Erben. Iya, silakan. Penjelasannya itu sebenarnya sudah jelas, gamblang, dan sampean itu merunut dari teologis kekristenan abad 1 ya. Yang saya herannya itu kok nggak bisa paham orang-orang seberang itu ya. Saya juga sangat heran ya. Kan sudah jelas gamblang begitu. Dalam keilahian itu kan sang sumber itu kan bernama Bapa itu sendiri. Kita sebut Bapa karena sumber. Dan firman itu logos, itu logikos, pikiran, hikmat. Gitu. Terus di dalam diri sang sumber itu ada hidup. Hidupnya itu kita sebut Roh Kudus. Kan sebenarnya gamblang, kok nggak tahu itu, heran saya untuk orang-orang. Iya, betul Pak. Sebenarnya Pak, kalau dari segi penjelasan ya saya sudah jelaskan ulang-ulang ini hampir tiap hari. Tapi ya saya nggak bosan-bosan Pak. Saya nggak bosan-bosan mau menjelaskan. Jadi saya coba membuat penjelasan ya sepraktis mungkin yang bisa saya jelaskan. Tapi memang masih banyak orang yang nggak paham Pak. Oke, silakan teman-teman, ada yang mau menyampaikan? Kan di itu ya Pak, di Yohanes juga sudah jelas ya Pak, yang pada mulanya adalah firman. Udah jelas sebenarnya sih kalau kita ya, kalau mereka kan hanya karena mereka ya itu dia tidak mau mengakui, jadi mereka tuh bikin kita supaya kita tuh nggak misalnya percaya dengan mereka. Mungkin seperti itu juga kali Pak. Kalau menurut saya sih sudah jelas ya, Tuhan Yesus itu Alfa dan Omega. Dari penjelasan Pak Erben saya sudah paham Pak, terima kasih. Dan itu menegaskan loh bahwa keselamatan mutlak hanya di dalam Yesus karena dia Alfa dan Omega. Karena yang bisa menyelamatkan manusia kan harus Alfa dan Omega. Iya. Kalau nggak Alfa dan Omega bagaimana bisa? Iya, betul Pak. Betul Pak. Kan di perjanjian lama kan sudah dikasih tahu juga ya Pak bahwa Nabi Yesaya ya yang bilang kalau Tuhan Yesus mau lahir, kan sudah sudah dinubuatkan ya gitu. Jadi, Iya. jadi sudah jelas gitu. Mungkin dia itu gagal memahami masalah kedagingan Kristus itu, Pak Arifin. Yang hikmat kok menjadi daging. Dalam kedagingannya itu apakah dia itu termasuk dalam Trinitas? Itu loh, pikirannya di situ. Apalagi kita menyebut Tuhan. Tuhan itu kan kesan mereka itu kan sebuah keilahian gitu loh. Itu loh repotnya di situ mungkin ya Pak. Iya. Jadi padahal di dalam pemahaman kita kan ketuhanan Yesus itu kepenguasaan atau kemesiasannya. Nah, itu loh. Tapi mereka dalam framing abad 6 itu menyebut keilahian dari situ. Jadi kita menyebut kecap tapi dia nyebut saus gitu loh. Kayaknya enggak ketemu gitu loh. Iya, Betul. Tapi makanya kan gini kan. Jadi beberapa kendala kita ketika membangun dialog dengan mereka gini Pak. Bagi mereka mengatakan bahwa firman itu ciptaan. Atau firman itu ada ketika Allah berfirman. Jadi bagi mereka firman ciptaan dari berfirman. Iya, itu bedanya yang saya alami selama ini di dialognya. Sementara bagi kita berfirman itu justru menyatakan bahwa dia memiliki firman. Iya, betul Pak. Karena sebelum firman itu kan dia kan berada di sebuah hikmat ya, kekuasaan hikmat. Hikmat itu kan sudah ada sebelum bukan diciptakan itu sudah ada, sudah mengikuti Allah. Ya. Contoh Pak anti bejat. Begini, mana lebih dahulu
pikiran Bapak, hikmat Bapak daripada kalimat-kalimat Bapak ini? Ya apa itu bisa dibedakan tapi tidak bisa Tentu kan dipisahkan. Tentu kan Iya. gini maksud aku. Tentu kan pikiran Bapak dulu lebih dahulu ada, baru ada kalimat-kalimat Bapak kan? Iya. Betul, Iya. betul. Justru kalimat-kalimat Bapak yang ngomong ini kan berasal dari pikiran Bapak dan hikmat Pikiran, Bapak iya. kan? Betul, Pak. Logos. Kalau Logikos. mereka kebalikannya Pak. Jadi ketika Bapak berkata-kata baru ada pikiran Bapak. Nah itu bedanya. Sementara kalau di kita, kata-kata Bapak ini berasal dari pikiran Bapak. Iya. Pak Erben, nggak usah jauh-jauh, kita aja kalau mau ngomong mikir dulu, Pak. Masa iya kita Iya. mikir? Ya nggak mungkin lah. Jadi kenapa nggak nyambung? Ya karena kebalik cara berpikirnya kan. Pak, Iya, betul. tapi Pak lebih jelas, lebih pusing lagi kalau zat. Nah, kalau zat itu bagaimana kita ya, Pak ya? Apakah itu ada itu hidup? Zat itu hidup. Kan enggak sih, Pak, kalau zat itu? Memang ada pernah aku baca juga di tulisan Romo Daniel ya tentang Allah itu adalah zat. Tapi zat yang dimaksud di situ artinya sama sebenarnya, Allah itu adalah roh. Tetapi yang menjadi perbedaannya adalah bagaimana Allah yang zat atau Allah yang roh ini apakah memiliki firman dan memiliki roh. Beberapa saudara kita para polemikus saya sebutkan, mereka mengatakan kan bahwa roh itu ya Jibril kan begitu toh. Sementara bagi kita kalau Jibril itu disamakan dengan Roh Kudus nggak nyambung. Kalau menurut saya gini Pak, dalam istilah seperti roh itu, jangan kita tafsir seperti roh manusia. Iya itu betul. Mungkin dalam pemikiran apa ya, bahasa manusia kan sekarang kita bisa melihat itu ya keilahian itu di situ itu kan ada hidup dia. Nah hidupnya itu kita sebut roh karena apa? Kita manusia melihat orang bisa hidup karena roh, itu bisa hidup betul, karena apa gitu loh. Jadi betul. hidupnya dia kita membahasakan ilahi itu dengan sebutan roh gitu. Iya. Sekarang orang berbuat jahat, masa roh kejahatan loh, roh kejahatan kayak apa kan gitu. Kan? Orang berbuat baik, roh kebaikan tuh ya kan. Bahasanya kan ya Pak ya. Jadi ya, kalau salam Pak Eben. Ya, bahasa roh itu semacam apa ya? Bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia. Mungkin iya, gitu. saya mau ini ya, Pak Eben. Seringkali kan orang-orang seberang itu bilang yang waktu Yesus disalib itu dia mengatakan Eloi Eloi Sabatani itu yang dia katakan loh kok katanya dia Tuhan, kok dia bisa berseru kepada Tuhan, kepada Bapaknya, kok bisa kalau seandainya dia Tuhan, kenapa dia berseru? Nah itu yang menjadi pertanyaan juga sih. Boleh saya jawab Pak Erben? Iya, silakan. Ya mereka itu kan suka ayatiyah Bu, karena apa? Waktu penyalipan itu apakah ada satu itu aja perkataan Kristus kan? Berapa itu? 7 perkataan. Dia tidak ambil semua. Sekarang kalau logikanya, kalau yang disalib bukan Yesus, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang berbuat. Apakah kalau Yudas yang disalib akan gitu? Pasti meronta-ronta. Saya bukan Kristus, saya bukan gitu. Dia ambilnya ayatiyah gitu loh. Ayatiyah yang apa ya? Dia semau gue gitu loh. Dan sebenarnya tujuan omongan Kristus itu kan waktu itu kan kalau kutipan kalau nggak salah di Mazmur itu kalau nggak salah. Mazmur berapa itu Pak Eben lupa. Yang mana Pak? Yang waktu Elo lama sabatani itu loh Pak. Oh iya, itu Yesus mengutip Mazmur sebenarnya. Kalau dicek ayatnya itu langsung dapat itu. Iya, kalau mereka kan nyebut loh, itu buat apa ya, pemberat yang sebenarnya kan Kristus ngomongnya bukan hanya itu. Berapa perkataan Kristus yang waktu disalib itu berapa Pak Eben? 7. Nah itu. Kalau mereka mau konsisten ambil semua perkataan itu. Kalau itu bukan Kristus kan ya. Iya, dalam makanya. ya kan? Ya Pak Erben ya. Iya. Jadi baru gini juga sebenarnya. Pernah coba sekali dalam pengertian Eloi Eloi lama sabaktani. Kan dikatakan di situ kan Allahku, Allahku,
mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi bukan dikatakan di situ Tuhanku, Tuhanku, bukan. Kenapa? Karena ini saya sudah ulang-ulang sampaikan sebenarnya, Kak. Bedanya Allah, kata Allah dengan kata Tuhan. Jadi Yesus yang adalah Tuhan, yang dalam kemanusiaannya, dia berseru kepada Bapa di surga. Dengan mengutip kitab Mazmur. Itu dia berseru, mengutip itu. Jadi artinya juga di situ meninggalkan di situ artinya bukan Bapak itu jadi tidak ada, tidak melihat. Meninggalkan itu artinya gini. Ketika saya coba cek dalam konteks teks Yunani, saya pernah coba karena dulu kan waktu seringkali dimunculkan oleh para polemikus ayat itu, maka saya coba gali apa sih arti kata meninggalkan. Artinya di situ bahwa Bapak itu menyaksikan, melihat Yesus melakukan seluruh tugasnya secara sempurna dan taat. Dan itu disaksikan oleh Bapa. Tetapi Bapa itu tidak, ibaratnya tidak berbuat sesuatu supaya Yesus itu ibaratnya tidak terjadi. Tapi diizinkan oleh Bapa itu. Maka dikatakan oleh Alkitab, ketaatan yang sempurna yang dikerjakan oleh Yesus memberikan keselamatan bagi kita. Dan ini perbandingan terbalik dengan Adam yang tidak taat. Jadi ketidaktaatan Adam membawa manusia jatuh ke dalam dosa. Ya kan? Tetapi ketaatan yang sempurna oleh Yesus membawa manusia kembali kepada program Allah sebelum manusia jatuh dalam dosa. Maka ini menegaskan bahwa Yesus Adam yang terakhir. Jadi ketika saya pelajari itu, oh artinya sangat dalam. Iya. Jadi ketidaktaatan satu orang membawa manusia mengalami dosa dan maut, tetapi ketaatan yang sempurna oleh satu pribadi Kristus, maka membebaskan manusia dan mendamaikan manusia dengan Allah. Kalau gini nih kita ya paham, tapi kalau mereka ya sudah tahu. Ya itulah. Disebut Adam kedua kan. Ya, kalau kita paham, tapi mereka ini caranya menjelaskan itu memang kadang-kadang saya menjelaskan begini Pak Eben. Saya istilahnya saya buat begini. Seperti manusia ini kan ada tiga oknum saya katakan sama mereka kan. Terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Saya bilang kalau seandainya nggak ada tubuhnya gentayangan. Kalau seandainya nggak ada jiwanya ya gila. Kalau nggak ada rohnya mati. Jadi ketiganya itu Tuhan itu seperti itu saya bilang begitu. Saya ibaratkan kayak begitu. Ketiganya itu ada berhubungan satu sama dengan kita. Saya seringkali menjelaskan seperti itu untuk mudah dicerna kan sama mereka. Ya memang karena kan gini ya, mungkin barangkali kita umat berpikir, sehingga karena kita berpikir kita terjemahkan. Mereka kan orang yang suka hafal, ngerti nggak ngerti yang penting hafal. Ya itu bedanya kurasa. Iya betul. Nggak biasa diajak berpikir gitu, ya Pak. Nanti suruh masuk ke sumur, ya masuk ke sumur gitu kali ya Pak. Nggak ngerti ya kalau kayak gitu. Kevin, saya mau tanya gitu. Iya ya. Seperti selama Kristus pelayanan sampai dengan mau disalib itu perkataan-perkataan dia itu banyak yang mengutip di Taurat itu ya Bang Eben, mulai Mazmur, jadi apa yang kamu telah mendengar firman bahwa jangan berzina, ya kan gitu. Jadi apa yang dia Kristus omongkan itu banyak mengutip nubuat itu ya Bang Erwin ya. Benar ya Bang? Iya. Karena kan gini ya. Jadi ini perlu kita tegaskan juga sama para polemikus. Jadi cikal bakal kekristenan kan tidak bisa dilepaskan dari Yahudi. Iya. Kenapa? Yang saya herankan lagi Kristus itu kok bisa mengutip sampai beberapa kali nubuat-nubuat nabi yang sebelumnya. Itu loh saya heran itu. Kok dia bisa ngutip dan akhirnya ngutip terjadi itu loh. Saya itu heran bener loh. Ya karena kan gini kan Pak, kalau kita mau mempelajari tentang sejarah Yesus di antara usia 12 sampai 30 atau sejak kecil sampai 30 sebenarnya bisa kita bahas hal itu ya. Jadi Yesus itu seorang yang terpelajar, dia sekolah Taurat.
Jadi dia mengerti Iya. hukum Taurat Yesus itu. Oh Bahkan iya. bahkan ketika Yesus usia 12 Ya, tahun ya, kan, ya. bahkan ketika Yesus usia 12 tahun kan dia sudah selesai sekolah Taurat. Ya, Dia lulus. wis paham. Ya. Itu. Nanti kapan-kapan kita bahas itu ya. Mungkin minggu depan. Kemanakah Yesus usia Oh iya, Pak. anak-anak? Ya. Betul, Pak. Itu kita kurang paham tuh, Pak. Karena kan Oh, iya, tahu-taunya kita Tuhan nggak sudah pernah umur tahu ya. 30 ya, Pak ya. Iya, nanti kita Iya. bahas. Nanti Iya, minggu betul. depan Apa yang ya. dibicarakan Iya. pasti mengutip. Apa yang dibicarakan pasti mengutip. Sampai pada Ah. kematian pun, mau meninggal pun Iya. mengutip lagi. Kan gitu ya. Iya. Jadi makanya bagi kita kan Yesus itu kan maha guru. Iya, maha guru dia. Makanya dia Iya. punya pengajaran itu justru sangat berbeda dengan para ahli Taurat. Karena Yesus kan mengajar dengan berbagai bentuk perumpamaan, Iya, memakai betul, Pak. istilah tanaman, memakai Iya. istilah binatang. Iya. Contoh, engkaulah domba-dombaku, aku gembala. Itu kan istilah-istilah, akulah pokok anggur. Itu kan Supaya mudah istilah-istilah. ditangkap. Iya. Supaya mudah ditangkap manusia kan. Omongan pemikiran itu. Karena Yesus itu kan seorang yang cerdas. Jadi seorang yang cerdas itu ya seperti itu. Jadi bukan tidak tahu baca, dia orang yang cerdas. Iya. Dia Ada orang buktinya, terpelajar. Ada buktinya itu. Iya, Waktu mau nanti diancam itu, minggu depan kita buktikan bahwa Yesus itu orang terpelajar. Iya. Apalagi dalam budaya orang Yahudi, Pak. Budaya orang Yahudi, mereka punya budaya bahwa semua anak-anak orang Yahudi ketika mengenal huruf, maka mereka diperkenalkan untuk membaca kitab Taurat. Maka tidak ada orang Yahudi yang tidak bisa baca. Kita bisa bayangkan, Pak ya, 2000 tahun yang lalu, lebih dari 2000 tahun yang dulu, di zaman Musa, mulai zaman Musa itu kan, setiap orang Yahudi mengenal huruf, maka mereka bisa baca. Sementara di negara kita ini, Pak, mungkin sekarang masih ada orang buta huruf. Tetapi mereka ribuan tahun yang lalu, nggak ada yang buta huruf. Kenapa? Karena mereka wajib mempelajari di zaman itu. Baru, kenapa saya katakan bahwa kekristenan itu tidak bisa lepaskan dari orang Yahudi, dari ibaratnya agama Yahudi. Yang pertama, Yesus orang Yahudi, para muridnya orang Yahudi, dan mereka belajar dari kitab-kitab Yahudi. Bahkan Yesus kan ketika mengajar itu kan membacakan kitab-kitab Yahudi itu toh. Bahkan juga Iya. para rasul termasuk Sinagog Paulus. itu. Paulus itu kemanapun dia pergi, dia selalu membawa perkamen. Perkamen itu artinya tulisan-tulisan Taurat. Di situ. Jadi Dan yang paling aneh di sudut sejarah itu murid-muridnya Kristus itu kan disebut Nasaret atau apa Nasarino ya, Nasoro ya, gitu. Itu kan kalau yang itu nyebut nanti itu iya. nanti kita bahas hal itu ya. Jadi itu nanti mungkin minggu depan coba kita bahas usia Yesus, usia 12 tahun sampai 30 kemana aja. Iya, betul, Pak. Sekolah itu. Mereka Iya. juga itu, Pak, suka bahas bapaknya Yesus tuh Yusuf ya. Kadang mereka kan suka kemana itu Yusuf apa itu segala macam. Terkadang mereka seperti itu juga sih, Pak. Ya, Padahal masih kan lebih bagus di kitab kita ada bapaknya ditulis. Kalau di Quran nggak iya, ada bapaknya. Di Yahudi itu apa jelas. istilahnya kalau sekolah yang kecil itu namanya apa Pak namanya? Ada midras, ada sekolah Midras, Taurat, iya. Jadi sebelum umur 12 nggak boleh nikah Pak ya, nggak boleh kawin ya Pak. Enggak. Gini, Nggak kalau boleh. orang Yahudi itu kalau nggak salah kan, gini, kalau orang Yahudi dinyatakan dewasa itu usia 20. Dari mana kita tahu itu? Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, yang dihitung orang dewasa itu kan di atas 20 tahun. Oh, gitu. Iya. Baru Itu di dalam abad, iya. Itu abad 6 itu kawin umur 9 tahun katanya biasa itu zaman dahulu katanya. Ya, urusan mereka. Urusan mereka Pak. Iya. Urusan mereka itu. Iya. Kayaknya Dan gambar mereka yang bapak. anehnya lagi Gambar bapak ini anehnya lagi kayaknya menarget. Iya. Jangan. menargetkan si Bunda Maria itu kawin usia berapa? Usia kecil gitu. Jadi ya enggak tahu sejarah Yahudi Iyalah. rupanya orang ini. Iya, jadi orang Yahudi itu jelas Pak bahwa mereka itu tidak ada yang seperti itulah. Memang kalau ya apa sih nggak mereka buat? Mereka kan belajar sesuatu itu kan untuk menyerang. Makanya sebenarnya Iya enggak ada data ya tapi Pak. Tak lihat itu enggak ada data. iya.
Oke. Sama Mungkin dia. ada yang mau ditambahkan teman-teman tentang Yesus Alfa Omega, udah jelas ya. Jadi jangan langsung kita mengambil keputusan langsung, ya Yesus Bapa sendiri karena dia Alfa Omega. Lebih tepat kita katakan Yesus adalah firman Allah. Iya, betul Pak. Jadi yang Alfa Iya, Omega betul, itu Pak. adalah kehakikatannya sebagai firman Allah. Iya. Iya. Kalau kita katakan dia Bapa itu sendiri, Yesus berdoa kepada Bapa. Nanti Iya. ya aku dulu kayak gitu. Aku ini dulu Iya. ini kalau nggak salah dulu aku buat materi ini untuk menjawab si Sugi Kristolog. Tahu kalian si Sugi kan? Sugi, Tukang obat itu, Pak. iya tukang obat itu. Jadi dia dulu debat suka polemik di WA Group, di mana-mana gitu ya, di Facebook. Jadi akhirnya saya pelajari, oh segini, akhirnya saya jelaskan. Jadi memang ada juga sih kawan-kawan Kristen yang terlalu, artinya potong kompas ya. Jadi langsung dikatakan Alfa dan Omega ya, Allah itu Alfa Omega, berarti Yesus Allah sendiri. Padahal kitab Wahyu itu kan ditulis Yohanes. Yohanes itu kan dasar teologinya menjelaskan siapa Yesus itu kan sebenarnya Yohanes pasal 1 itu. Baru Wahyu pasal 1 itu juga ya 1-2 itu jangan dilupakan. Menurut mereka itu waktu Kristus ngomong apalah Alfa dan Omega itu kan tulisannya Yohanes. Kan Kristus sudah tidak ada. Itu kan tulisannya Yohanes. Nah, itu loh repotnya di situ. Orang tidak bisa membedakan ranah teologis dan ranah sejarah ya. Kalau mereka gitu loh. Tapi bisa kita jawab itu. Kamu meragukan Yohanes yang menulis tentang Yesus. Padahal Yohanes itu pada abad yang sama. Abad yang sama, muridnya Yesus, melihat Yesus, berbicara dengan Yesus, makan bersama Yesus, jalan kemana-mana bersama Yesus. Itu kamu ragukan. Sementara baginda Nabi itu nggak pernah apa-apa. Beda negara, beda bahasa, beda semuanya. Kamu percaya? Ya kita bilang aja gini Pak, kita bilang aja sama mereka. Sebelum kamu menggugat Yohanes, ya kamu gua dulu dirimu sendiri kan selesai. Fotonya aja nggak ada ya Pak? Foto baginda. Nggak usah dibahas baginda. lagi apa mereka? Jangan. Agak repot kita sensitif. Nanti, apalagi masalah Saifuddin Ibrahim kan. Penistaan nanti kita. Saifuddin itu terlalu strong. Sebenarnya ya jangan begitu. Tapi rambutnya ada Pak. Pernah di bawah. Jangan begitu kan. Wajahnya ada. Kristus itu kan menyuruh cerdas berpikir, nggak boleh begitu itu. Caranya itu kan ada caranya, Pak. Ambil ikan itu bagaimana dapat ikannya, tapi enggak keruh airnya kan gitu, harusnya kan gitu. Iya. Saya itu menyayangkan Saifuddin ini jangan gitu. Iya. Ya, Walaupun saya apa yang disuarakan dia itu ya benar menurut dia atau benar. Beberapa orang. Tetapi ya caranya jangan. Ya, makanya saya bilang begini Pak, istilah saya boleh keras tapi jangan kasar. Jangan kasar dengan keras kan beda. Ada istilah Jawa Pak, kita kan orang Jawa ya. Iya. Ngono ya ngono tapi ojo ngono loh Pak. Iya. Pak Erben itu orang Batak deh, perasaan bukan Jawa. Ya makanya itu tak perkenalkan peribahasa Jawa. Pepatah. Tapi udah separuh hidupku di Jawa ya. Oh, ya, separuh napas. Jawa. Iya. Tapi logatnya masih kelihatan. Belajar juga udah tinggal di Jawa ya kan. Ya. Tapi masih tetap aja kentara walaupun pakai bahasa Jawa. Tapi kentara. Saya itu Bang Erben. Iya Pak. Saya itu mengamati Zoom seperti domba kecil terus Bang Erben. Terus terang aja ada pengetahuan baru bagi saya. Terus terang aja ada pengetahuan baru. Iya, jadi makin lebih pintar. Makanya ini saya masuk kepingin ngomong-ngomong ini kan lebih enak. Saya salut sama orang-orang. Apalagi yang namanya siapa? Sofiatun, ya ampun. Wih. Jadi dia sejarahnya tuh ngelontok Pak. Saya lihat itu masa. Yang selama ini tidak terpikirkan oleh saya. Terus terang kalau saya tidak terpikirkan.
Jadi saya bertambah bertambah wawasan. Iya, Ibu Sophie memang orangnya Pak Iya. sudah benar-benar dia ini. Iya. Dan itu susah dibantah Pak, karena semua data Pak. Betul, susah Makanya- dibantah. Tapi aku makanya- yang kurang apa ya, yang enggak setuju dengan Bu Sofiatul itu mungkin ini loh, nadanya. Nadanya kayak apa? Itu orang mana? Tembak langsung begitu modelnya. Oh, Nadanya itu loh, seperti apa ya? Sebenarnya begini Pak, kalau saya boleh ngomong. Seperti kereta api. Yang kita perangi itu adalah pikirannya, jalan pikirannya. Jangan memvonis pribadinya. Saya seringkali mendengar itu pada orang-orang apologet kita. Kayak nasihatin anak kecil gitu loh. Caranya itu sebenarnya itu enak kayak nasihatin anak kecil. Yang salah itu pikirannya. Dalam pikirannya itu keliru. Kita jangan kita jangan kayak kan egonya orang itu kan keluar toh Pak kalau disudutkan secara pribadi. Maaf loh Pak ya. iya ya. Iya kan? Gitu. Saya pernah loh debat sama orang itu yang dia masuk pokoknya by WA. Setelah saya ngomong itu dia tuh sudah tidak berani. Dia bilang sampean orangnya baik Pak. Dia gitu. Jangan katakan saya baik. Hanya Tuhan yang baik. Saya bilang gitu. Iya. Benar dia enggak mau. Saya malah gini, sampean itu kan orang baik, Mas. Kenapa sampean kok ikuti ajaran yang seperti itu? Ajaran baginda sampean itu loh, ngawin anak kecil. Kok sampean kok malah ngikuti ajaran yang seperti itu? Tak nasihatin kayak anak kecil gitu loh, Pak. Jadi dia malah malu dia. Gitu. Saya dengan si apologet kita itu kebanyakan, saya usul ya saran. Jangan menjustis orangnya, jangan menyerang orangnya. Kalau menyerang orangnya itu dia akan gengsi gitu loh Pak. Nah, artinya kan Pak, kalau aku melihatnya sih saling melengkapi lah, karena kadang kalau kita ngomong iya gitu juga Pak semua, cuman Betul. namanya Betul. kan Betul, kalau menghadapi. sampean ngomong saling melengkapi sudah betul. Iya. Saling melengkapi betul. Cuman Sampean ya, yang ngulur, jangan- ada yang jangan narik ini. gitu ya Pak ya. Iya, jangan offside itu aja, jangan keterlaluan. Kalau ibaratnya menyampaikan tapi tidak memaki-maki, tidak menghina tapi selalu berbasis data, fine-fine aja. Pak, Dan saya itu mau- berkaitan juga dengan karakter seseorang, Pak. Jadi Iya. ada orang yang terbiasa tegas, ya harus tegas. Saya Kalau heran aku- dengan kalau- Pak Erben. Kalau aku Saya kan heran. di antara tegas dan lembut aku kan. Orang Batak tapi Berarti kalau kenyal saya ya? amati kok apa ya, landai gitu loh Pak Erben. Iya, kalau aku karena gini, aku menanamkan Ya. dalam diriku lah ya, bahwa kita di sini kan menyuarakan kebenaran ya, Oh, iya. semaksimal mungkin dengan cara yang benar. Walau kadang juga saya bentak juga kan kadang. Ada gregetan juga ya. Oh iya, wajar Pak. Kadang kan kita jengkel juga lihat Iya. ulah-ulah mereka itu. Iya. Iya, mereka itu polemik, kita apologet. Ya, cocok. Mas. Kayaknya enggak ada yang masuk. Iya, karena mungkin di tempat lain ada live yang lebih seru dan merdu ya, nggak apa-apa sih. Banyak itu tentang Mbak Saipudin. Oh iya, Bro Ben, mau tanya dulu ya. iya. Itu 4 Injil itu ya, maksud aku Lukas, Matius, Markus, Matius, Lukas, nah. Yohanes. Seandainya pun maksud aku gini ya, dalam satu perkara lah ya, seandainya pun dia tidak ada hubungan dengan Tuhan Yesus Kristus, mereka tahu peristiwa itu, apakah tidak cukup untuk maksudnya bahwa fakta itu ada gitu loh. Kan si ucil-ucil selalu meragukan, apa betul? Padahal Makanya- sudah di 4 Injil itu ada kisah-kisah itu gitu maksud saya. Apa masih kurang buat si ucil-ucil sama keponakan Lucifer ini? Nggak percaya. Bahkan kalau menurut Pak Gracia Pelo ya,
tanpa 4 kitab Injil, masih bisa kita temukan inti-inti ajaran Yesus yang dituliskan oleh bapak-bapak gereja loh. Kok nggak bisa ya? Iya, bisa kita temukan inti-inti pengajaran Yesus itu dalam tulisan-tulisan bapak-bapak gereja. Benang merah maksudnya. Iya, benang merah ajaran Yesus itu ada di dalam tulisan sejarah. Iya. Bahkan tanpa Injil pun, kematian Yesus itu peristiwa yang historis loh. Karena ada 7 sejarawan mulai abad kedua, abad pertama, menuliskan tentang Yesus itu. Jadi kesimpulannya adalah Alkitab kita ini sejalan dengan sejarah. Iya, oh gitu ya. Iya, sejalan dengan sejarah. Beda dengan yang diklaim-klaim itu ya. Iya. Coba itu nanti, kita iya, contoh kayak kemarin itu, bicara tentang Abraham. Siapa istri Abraham? Mereka nggak bisa tahu. Karena di kitab mereka hanya satu nama wanita yang disebutkan, hanya Maria. Hah? Iya. Nggak salah. Nggak salah. Sarah sama Emang Hagar salah. di mana? Di hadis. Iya, di hadis. Gitu. Memang mereka itu umat tafsiran memang. Jangan. Oh, sorry. Iya, aku kena sakit kita selalu dibilang umat terjemahan. Enggak apa-apa. Kami menerjemahkan. Be careful. Enggak, kalau aku gini, enggak apa-apa Adalah- kami umat terjemahan. Kenapa? Karena kami lebih senang mengerti apa yang dituliskan daripada menghafal tanpa mengerti. Ya itu. Enggak apa-apa, Pak. Enggak Ada apa-apa. lagi ini yang sebut kita ini umat yang kitabnya sisa-sisa. Terus Mana pernah ada itu kita. saya pernah tanya di live chat, duluan mana Alkitab atau Al-Qadir itu. Jadi ketahuan kalau mana yang terakhir ya itulah yang dapat sisa-sisanya, saya jawab gitu. Bro Ben, Yo. fakta-fakta sejarah itu di luar Alkitab itu mungkin harus kita presentasikan kali suatu saat ya. Supaya Ya, kita betul. Sudah banyak di channel ini, Pak, itu. sudah ya. Sudah. Tim kami ini kan di Apologet ini udah hampir jalan 2 tahun ini, Pak. Oh ya. Jadi dulu ada video kita sampai 600 itu. Aha. Dihapus. Kenapa? Karena ada telepon dari seseorang yang berpengaruh. Tolong di take down semua katanya. Take down lah. Dihapus maksudnya karena? Iya itu tadi udah ngerti lah Bapak maksudnya itu. Oh. Mengganggu iman. Iya karena Berarti dulu kan, bisa halo. ya, Kalau itu berarti bisa kita digratiskan di Play Store atau di Apple Store gitu apa? Bisa. apanya Pak? Video-video kayak itu yang Pak Bro Emen itu kalau bilang oke lah di YouTube. Kalau kita publish via apa ya seperti Play Store atau Apple di Apple Store itu bisa juga ya? Oh, enggak tahu Pak kalau sampai ke sana tapi videonya udah terhapus. Wah. Iya. Masih ada dokumentasinya? Enggak didokumentasikan. Aduh, sayangnya Tuhan. Sayang. Itu 600 bisa dibuat satu Aduh, aplikasi tuh. mengapa bisa gitu ya? Pendalaman. Loh, kalau 600 itu kan videonya ada 1 sampai 5 jam, 6 jam itu. Orang kerjanya 24 jam kami kemarin itu, Pak. Oh, Waduh, kok itu harus buat dokumentasi, Bro Ben, itu penting. Itu kita udah iya. harus mulai lawan ini, nggak bisa. Ya mungkin perlu sesekali dikupas lah Pak di sini. Udah masih banyak sih yang ada di Airband, masih bisa ditonton lah. Oh gitu. Iya, masih. Iya, kalau kita lihat pertanyaan-pertanyaan aneh juga, mungkin karena kita sepertinya ya, mana bahasa aslinya loh. Kan saya bilang, ya udah kau pergi aja ke lembaga atau di toko buku Gramedia banyak kok Alkitab yang ada bahasa Yunani, bahasa Indonesia, bahasa Hebrew, bahasa Indonesia gitu toh. Seolah-olah seperti kita itu enggak, terjemahan kita ini seperti ambil sembarangan seperti itu mungkin di doktrin di otak mereka itu. Iya toh? Ya itulah mereka Pak, namanya juga mereka kan. Kita maklum aja lah. Iya maklum Mereka. juga. Mereka harus ada katanya gitu. Celakalah bagi yang mengadakannya. Iya. Oke, untuk topik kita masih adakah teman-teman? Masih ada yang mau menambahkan atau bertanya tentang
Udah jelas lah ya Yesus Alfa dan Omega ya. Ya, Halo. sudah. Oke, saya pikir ini Iya Pak, udah jelas. sudah 1 jam kita, Ya. karena masih ada yang lain mau gabung lagi. Nanti kita Pak Anti Bejat sama Pak Omisar ketemu nanti di Zoom yang ini ya, di Zoom-nya yang lain. Zoom anti Di kiamat. Zoom? Ya Zoom ini Zoom Anti FM atau kiamat. FIC bisa. CIA nanti mau pakai StreamYard rencana. StreamYard itu kurang bagus bro Emen. Aku apa ya? Halo. Iya, gampang-gampang keluar memang. Ya menjengkelkan kadang suara wah 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 wah. Apalagi HP saya itu kok anti StreamYard ya. Iya. Oke, Enak mungkin Zoom lah sebenarnya. Oke, kita boleh akhiri lah ya kelas kita malam ini. Oke. Saya usahakan minggu depan kita bicara tentang di mana Yesus usia 12 sampai 30 tahun itu. Iya, Nanti mudah-mudahan Iya. ada Iya, Pak. materinya masih. Itu tuh apakah masih bermain-main juga ya waktu masih kanak-kanak ya? Itu penasaran juga saya. Itu kita perlu tahu. Iya sih. Ya, sejauh data yang aku baca nanti aku sampaikan lah. Iya. Datanya dari mana Pak? Kalau Kristus itu sekolah pada waktu remaja, usia remaja, itu datanya di apa? Data sejarah, Pak. Jadi kita kan harus belajar budaya Yahudi. Contoh mengapa Yesus disebut rabi. Iya. Kan Yesus kan dipanggil rabi, kan dipanggil guru. Iya. Artinya dia udah sekolah rabi, karena orang Yahudi tidak akan memanggil orang sebagai rabi kalau nggak pernah sekolah. Nah, contoh-contoh kayak gitu. Enggak, maksud saya itu buku-buku apa yang akan di apa ya, yang akan dibahas oleh Pak Erben nanti. Buku mungkin catatan siapa, rabi siapa, yang menunjukkan bahwa Aku itu sekolah. Aku gini Pak, aku banyak kan main internet sekarang ini. Karena kalau kita mau cari buku-buku, sebenarnya ada buku apa itu? Sinaksariun atau buku-buku bapak-bapak gereja. Oh iya, Sinaksariun. Iya, Sinaksariun itu komplit itu Pak. Oh iya. Bapak, Yo. abad segitu sebenarnya itu data sudah banyak. Hipokrates saja ratusan tahun sebelum Masehi aja dipercaya datanya. Ngerti ya? Apalagi zaman-zamannya Yesus. Silahkan sekali 600 tahun kemudian tanpa data itu lebih bego lagi, betul nggak? Ya itu makanya Iya, kan zamannya Yesus itu sudah banyak data, sudah valid. Yang zamannya Hipokrates sama Sokrates bla 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 dia bisa rujukan ilmiah. Iya. Ya, contoh-contoh ini kan seringkali juga menjadi pertanyaan kalau dikaitkan dengan saudara kita sebelah ya. Contoh, di abad kedua sudah ada gulungan kitab yang ditulis dalam bentuk gulungan. Tetapi mereka yang di abad 7 masa ditulis ya, di pelepah korma sama di tulang-tulang kan tulang. ini. Ya itu menjadi pertanyaan. Iya, menjadi pertanyaan. Sementara kertas saja sudah ada bilang. Sudah ada gulungan. Kenapa kok di pelepah dan lain sebagainya? Itu tanda tanya besar. Bahkan ada juga manuskrip Somoto kayak Birmingham itu. Negara keterbelakang mungkin ya bisa Pak. Nah, itu negara beda. Keterbelakang Itu beda kasus ya. Sudah ada tuh di Arab itu. Kita anggap aja dulu. Kadang-kadang aku bermain gosip dulu berapa detik ya. Halo. Iya, silakan bergosip. Mengapa kalau Jibril itu membawa dalam waktu disuruh ke baginda itu baca-baca lah. Mengapa nggak ditinggalkannya itu tulang atau pelepah atau di mana itu loh yang dibawa dari langit ke berapa gitu. Supaya nggak buat polemik lagi, ya kan? Logikanya, ini loh, saya titipkan buat kamu ya. Nah. Harusnya ada, itu satu fakta data kan? Iya. Mengapa tidak ada? Itu suatu pertanyaan besar. Harusnya kalau orang yang bersekolah memahami itu, berarti something wrong, gitu. Dibuat itu kisru, ngerti maksudnya? Iya. Nah. Ya kalau logikanya aja udahlah, membuktikan kebesaran Allah itu udah ini loh. Oleh ini, firman apa semua. Dipakai atau di mana kayak ini. Nah. Lalu kok dibawanya lagi ke sana? Ya, itulah itu, ya. Pak. Hah? Itulah itu. Nah, itulah itu. Harusnya orang bersekolah paham itu harusnya. Nggak tahu. Jadi sekarang ini kita apalah dulu, nggak usah keras-keras. Kita main cantik aja karena main cantik.
Iya, main cantik Kayak saya aja. Saipudin wah kasar itu. Jangan. Jangan. Oh enggak, Saipudin tuh bagus loh kesaksiannya di Amerika. Aku dengar tadi. Lumayan juga. Maksudnya kita harus memposisikan dia lah. Kalau dia sebagai tukang di depan itu penyerang, kita harus hargai. Kalau kita di belakang, Jangan gitu. Pak. Jangan kita gini. Jangan. Jangan. Nanti. Berbahaya. Oke. Ya kita juga jangan salahkan dia, itu maksud saya juga. Iya, jangan di sini dibicarakan. Nanti. Iya, oke. Di offline aja, offline. Iya, offline. Ada banyak Oke. spy. Oke, saya pikir sampai di sini dulu lah ya. Kelas kita malam ini saya pikir sudah jelas. Jangan ragu lagi kepada Yesus. Jangan ragu, percayalah kepada Yesus. Iya, Pak. Oke. Ya. Oke, bisa Ibu Aling. Siapa yang berdua tadi? Ibu Eri ya? Iya, Pak. Yang berdua penutup Ibu Aling lah. Silakan Bu Aling. Iya. Nah, mari kita berdoa bersama. Bapak, terima kasih untuk malam ini, untuk kelas Zoom yang sudah selesai. Kami semua mendapatkan banyak pelajaran tentang kebenaran firman-Mu yang memberikan kepada kami pengertian, pemahaman tentang Yesus adalah Alfa dan Omega. Ya Tuhan, kiranya firman yang disampaikan oleh Pak Erben tidak menjadi sia-sia dalam diri kami, tetapi biarlah firman-Mu itu menjadi rema dalam diri kami dan bisa menjadi berkat melalui kami bagi orang lain untuk juga bisa mengenal dan mengerti tentang Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, sebentar lagi kami akan mengakhiri kelas ini dan kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan yang menjaga kami dan melindungi serta menyertai alam panjang kami dalam tidur kami sehingga kami besok bisa bangun dengan tubuh yang segar, sehat, dan pikiran yang fresh. Terima kasih Tuhan juga untuk Pak Erben yang sudah menyampaikan materi pengajaran pada malam ini tentang kebenaran firman-Mu. Berkatilah Pak Erben lebih dan lebih lagi Tuhan dalam pelayanannya agar bisa menjadi berkat bagi banyak jiwa. Doa ini aku sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih.